Fenomena El Nino tidak hanya mengancam kekeringan ekstrim, kemarau panjang dari biasanya, El Nino juga memicu kenaikan suhu permukaan bumi serta munculnya gelombang panas. Kami akan bahas bersama Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat sore Ibu Dwi Korita. Selamat sore Mbak Fani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, mengapa dampak El Nino pada tahun ini lebih menimbulkan kekeringan ekstrim, kemudian juga kemarau yang lebih panjang dibandingkan biasanya? Ya, jadi dampak El Nino secara umum adalah mengakibatkan curah hujan yang rendah. Dan kejadian El Nino ini umumnya atau selalu terjadi ya di musim kemarau. Sehingga apabila musim kemarau di situ terjadi El Nino, musim kemarau curah hujan juga rendah dan bersamaan dengan adanya El Nino yang juga berakibat curah hujan yang rendah bahkan bisa sampai sangat rendah, sehingga musim kemarau ini menjadi relatif lebih kering atau lebih ekstrim daripada musim kemarau yang tidak terjadi El Nino. Namun demikian, untuk tahun ini kebetulan tahun 3 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022, musim kemaraunya itu bersamaan dengan La Nina, yaitu curah hujan tinggi. Sehingga selama 3 tahun berturut-turut terakhir, kemaraunya itu basah. Jadi biasa terjadi hujan di tengah kemarau. Saat ini kemaraunya kering, jadi terasa lebih ekstrim dibandingkan 3 tahun terakhir berturut-turut. Akan tetapi kalau dibandingkan tahun 2015 dan 2009, insya Allah tidak se-ekstrim di tahun 2015 dan 2009. Namun lebih ekstrim dibandingkan 3 tahun berturut-turut terakhir di musim kemarau. Oke. Demikian. Baik. Siklus ini kan kerap terjadi ya, Bu Dwi Korita. Koreksi kalau saya salah, sebelum di 1980-an, siklus ini terjadi 7 tahun sekali. Tapi kemudian setelahnya lebih cepat, 2 sampai dengan 3 tahun sekali. Apa yang menyebabkan perubahan siklus ini sebenarnya? Ya, kalau kita cermati, memang ada hal yang menarik bahwa frekuensi El Nino lemah itu semakin berkurang kejadiannya, dan frekuensi El Nino kuat semakin sering. Itu memang data kami menunjukkan demikian. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, dari analisis dan evaluasi kami diduga ini merupakan salah satu dampak dari adanya perubahan iklim. Ini jadi kejadian ekstrim yang semakin sering dan intensitasnya semakin menguat, itu merupakan, beberapa studi mengatakan merupakan indikasi, salah satu indikasi bahwa perubahan iklim global itu telah terjadi, sedang terjadi. Oke, tidak hanya di Indonesia, tapi juga ini dirasakan di berbagai belahan dunia. Apa yang menyebabkan siklus atau fenomena El Nino tahun ini menjadi ancaman besar terkait dengan kenaikan suhu, kemudian juga cuaca ekstrim? Jadi betul, El Nino ini tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi di berbagai negara, ya, terutama yang berada di sepanjang Khatulistiwa atau berada di sekitar Khatulistiwa. Nah, kenapa itu tadi pertanyaannya, ya kenapa itu terjadi, ya? Antara lain memang inilah salah satu, sekali lagi, fenomena anomali iklim yang diduga maaf saya ulang ya. Hal ini diakibatkan adanya suhu muka air laut, anomali suhu muka air laut yang ada di Samudra Pasifik bagian ekuator tengah hingga timur,
yang suhu muka air lautnya relatif lebih hangat dibandingkan suhu muka air laut yang ada di wilayah negara-negara tersebut. Misalnya di wilayah Indonesia. Di situ perbedaan suhu muka air laut inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan antara dua wilayah tersebut, yaitu Pasifik dan negara kita misalnya, sehingga pertumbuhan awan-awan hujan akan lebih intensif yang berada di wilayah di mana suhu muka air lautnya lebih hangat. Jadi ini seakan-akan awan hujan tuh lebih banyak terbentuk di Pasifik, dan di negara kita ini seakan-akan uap airnya tersedot ke arah di mana pembentukan awan hujan lebih intensif yaitu di wilayah Samudra Pasifik. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita atas penjelasannya. Kalau memang diprediksi kondisinya akan berangsur lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita harapkan ada langkah mitigasi yang tepat karena berdampak tidak hanya pada kekeringan, tapi juga ancaman kebakaran hutan itu tadi ya. Terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore Ibu. Terima kasih, selamat sore.